Saudara-saudara, dalam menggambarkan nubuatannya, Nabi Yoel menggunakan fenomena alam. Dua tema besar nubuatan Nabi yaitu pertama, tentang serbuan hama belalang untuk menyerukan kesalahan dan keberdosaan umat Israel di hadapan Tuhan. Hal itu menjadi tanda dari kedatangan hari Tuhan yang dahsyat. Dan kedua, mengenai hari Tuhan itu sendiri, di mana menjelang kedatangan hari Tuhan akan disertai tanda-tanda kosmik. Keadaan itu akan mendorong umat Israel agar mengarahkan hidup serta sikap beribadah yang tulus setia hanya pada Tuhan. Artinya, mereka pun harus hidup dalam pertobatan. Pertobatan umat menghantar pada pemulihan yang sejati dari Tuhan dan akan menghadirkan shalom, suatu keadaan damai sejahtera dari Allah yang mengisi hati dan hidup umat sepenuhnya. Puncak dari keadaan shalom itu adalah di saat pencurahan Roh Kudus ke atas segala manusia, sebagaimana yang tertera dalam bacaan kita, serta penghukuman yang Allah berikan kepada bangsa-bangsa lain karena telah menyengsarakan umatnya. Yoel pasal 3 ayat 4 menyatakan Tirus dan Sidon akan dihukum Allah. Saudara-saudara, saat pencurahan Roh Tuhan itu, menurut nubuatan Nabi Yoel, dipahami sebagai hari Tuhan, suatu hari yang memberikan shalom sepenuh-penuhnya kepada semua orang yang memanggil nama Tuhan. Mereka yang berbalik kepada Tuhan serta sungguh-sungguh hidup seturut firman-Nya akan diselamatkan. Mereka yang berbalik dari kejahatan mereka juga akan diselamatkan. Sebab pada hari Tuhan itu akan muncul penghukuman bagi mereka yang menolak Tuhan dan firman-Nya. Ucapan Nabi Yoel dalam ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan kata-kata berikutnya dikutip oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya di Yerusalem pada hari Pentakosta, sesaat sesudah orang percaya memperoleh anugerah kuasa Roh Kudus. Di sini, dalam konteks bacaan kita, Yoel melihat bahwa kuasa Allah melalui Roh-Nya menganugerahkan karunia-karunia khusus kepada umatnya. Ayat 28 dan 29 ini sesungguhnya menjadi jawaban janji Tuhan atas pertobatan yang dinyatakan oleh umat Israel. Kata kemudian menunjukkan suatu fase dari keselamatan baru yang sedang Tuhan kerjakan bagi mereka. Bahkan dikatakan kepada semua manusia, di mana Allah akan mencurahkan Roh-Nya. Lelaki atau perempuan, anak-anak, teruna, dewasa, serta para hamba, semua akan mengalami pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudara, secara awam orang Israel memahami bahwa yang menerima anugerah Roh Tuhan adalah para raja yang menjalankan roda pemerintahan, dan para nabi sebagai pelihat serta pembawa firman Tuhan. Namun yang dikatakan oleh Nabi Yoel di sini adalah kepada semua orang tak terkecuali mendapatkan karunia istimewa itu. Namun Nabi Yoel mengangkat isu ini dalam konteks semua manusia itu adalah umat Israel. Jadi semua manusia yang dimaksud hanya menunjuk kepada semua orang Israel. Penafsiran di masa kini dengan berangkat dari perkataan Petrus dalam khotbahnya diartikan semua manusia itu adalah seluruh orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Istilah manusia di situ
mendeskripsikan tentang unsur kelemahan, kefanaan, dan dosa. Dari kalimat di ayat 28 itu, kita dapat memahami bahwa sepenuhnya manusia yang tidak berdaya bergantung pada Tuhan yang punya kuasa. Penglihatan Nabi Yoel itu sangat terbuka dan mendobrak paradigma yang ada saat itu. Bahkan sangat ditekankan di situ bahwa ke atas kaum muda, anak-anak dan teruna, tanpa memisahkan gender, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Anak lelaki atau perempuan, serta hamba lelaki atau perempuan, mereka akan diberikan kuasa untuk bernubuat, mendapatkan mimpi atau penglihatan, dan menyampaikan firman Tuhan. Hal ini memberikan pemahaman yang sangat krusial bagi kita orang percaya bahwa Roh Allah dan kuat kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Ia berkehendak bebas untuk menyatakan kuasa dan anugerahnya kepada orang-orang yang ia pilih untuk mewartakan kasih, damai, dan keselamatan daripadanya. Sekalipun pandangan kita terhadap seseorang, dia lemah, tidak pandai bicara, kurang pintar, tidak kaya, tidak terkenal, alias biasa-biasa saja. Namun Allah bisa bekerja secara luar biasa melalui orang tersebut. Dampak dari pencurahan Roh Tuhan ke atas semua manusia dengan karunia yang istimewa adalah Tuhan bekerja untuk menciptakan suasana yang baru, suatu masyarakat baru yang di dalamnya semua orang menjadi nabi dan mereka mewartakan kuasa kasih Tuhan yang memulihkan dan memberikan hari depan penuh harapan. Saudara-saudara, Alkitab bersaksi bahwa melalui Roh Kudus Allah berkarya di dalam dunia. Perhatikan kisah penciptaan semesta, di situ Roh Allah ada. Segala ketidakteraturan diubahkan oleh kuasa Roh-Nya menjadi teratur, sehingga ada suasana baru yang diklaim sebagai sesuatu yang sungguh amat baik. Kejadian pasal 1 ayat 31 bagian A, Tuhan menyatakan bahwa segala yang Ia ciptakan dan yang telah terjadi sungguh amat baik. Kemudian dalam kisah kedatangan Yesus, Sang Raja Damai dan Juru Selamat dunia, di situ pun Roh Kudus hadir. Dunia yang berada dalam kekelaman akibat dosa mendapatkan jamahan kuasa Roh Allah yang mengampuni, menebus, dan memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Kita bisa membacanya dalam Matius 1 ayat 21 dan Lukas 2 ayat 14. Ada banyak kisah-kisah lainnya di mana Roh Allah atau Roh Kudus hadir di tengah umatnya dan dunia ciptaannya ini secara nyata. Pasca kenaikan Yesus Kristus ke sorga, Roh Kudus turun ke atas para rasul sehingga mereka berani bersaksi tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus Tuhan. Orang-orang percaya tiap-tiap hari semakin bertambah dan dibarengi dengan keberanian yang luar biasa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Itu semua karena Roh Kudus mengendalikan hidup mereka. Juga ketika perpecahan dan pertikaian terjadi di jemaat Korintus, Paulus mengajarkan bahwa Roh Tuhan yang esa itulah yang menganugerahkan karunia demi karunia bagi orang percaya. Bukan karena permintaan mereka atau karena kehebatan mereka Roh Kudus bekerja, tetapi karena Roh itu yang bebas berkehendak untuk menopang pelayanan persekutuan gereja Kristus di dunia. Roh Kudus dari Allah memulihkan keberadaan jemaat supaya mereka berdamai sejahtera satu sama lain untuk mewartakan kabar baik bagi dunia ini. Ada gereja-gereja Tuhan ataupun jemaat-jemaat Kristen
yang masih dalam pergumulan dan pertikaian. Mari kita juga mendoakan mereka agar merendahkan diri di hadapan Allah dan mau dituntun oleh Roh Kudus menjadi umat yang berkasih-kasihan satu sama lain. Pencurahan Roh Kudus menjadi penyataan Allah akan tindakan pemulihannya bagi umat manusia, yang kemudian dengan anugerahnya itu pula Allah dalam rohnya berkenan mengikut sertakan, memberdayakan, dan melibatkan manusia untuk menjadi perpanjangan tangannya, yaitu menyelamatkan dan memulihkan. Peristiwa pencurahan Roh Kudus dari Allah yang kita hayati di hari Pentakosta ini mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa Allah telah menganugerahkan karunia kepada setiap kita untuk dapat memahami rencana dan kehendak Allah. Rohnya terus menuntun kita untuk menjadi orang yang taat pada firman-Nya. Di masa pandemik ini, marilah kita terus berdoa, memohon agar Roh Allah juga bekerja untuk memulihkan dunia ciptaannya, agar kita dapat beribadah kembali di gerejanya dan memuliakan namanya bersama saudara-saudara seiman. Roh Kudus juga kiranya memimpin seluruh umat manusia untuk bertindak bijak dan pantas dalam memasuki tatanan hidup new normal. Tuhan memberkati. Amin.